Hai, salam jumpa dari saya Maria Yunita Fuel dengan NPM 52190054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia unsur dengan judul unsur arsenik dan unsur amerisium. Baik, langsung saja unsur arsenik. Pertama, sejarah penemuan dan penamaan. Sejarah penemuan arsenik. Ahli kimia tidak menggunakan beberapa ide untuk mendeskripsikan tentang kimia modern. Ahli kimia tidak mengerti tentang unsur dan reaksi kimia. Mereka tidak bisa membedakan senyawa dalam yang atom terikat bersama dengan tercampur, namun masih tetap disebut sebagai zat terpisah. Pada tahun 1250, Albertus Magnus, arsenik murni diproduksi dari pemanasan orpiment atau mineral kuning yang terdiri dari arsenik trisulfida, sebelumnya digunakan sebagai pewarna dan pigmen artis dengan sabun. John Skorder, ilmiah Jerman, arsenik murni dapat diperoleh dari pemanasan arsenik trioksida dengan arang. Penamaan. Arsenik atau arsenicum adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AS dan nomor atom 33. Yang berikut karakteristik fisik. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Arsen berwarna abu-abu, namun bentuk ini jarang ada di lingkungan. Arsen di air ditemukan dalam bentuk senyawa dengan satu atau lebih elemen lain. Yang berikut sifat kimia. Secara kimia, arsenik memiliki karakteristik yang serupa dengan fosfor dan sering dapat digunakan sebagai pengganti dalam berbagai reaksi biokimia dan juga beracun. Yang keempat, kejadian di alam. Yang pertama itu pada batuan atau tanah dan sedimen. Di batuan atau tanah, arsen terdistribusi sebagai mineral. Kadar arsen tertinggi dalam bentuk arsenida dari amalgam tembaga, timah hitam, perak, dan bentuk sulfida dari emas. Mineral lain yang mengandung arsen adalah FeASS. Secara kasar, kandungan arsen di bumi antara 1,5 sampai 2 mg per kilogram. Bentuk oksida arsen banyak ditemukan pada deposit atau sedimen dan akan stabil bila berada di lingkungan. Tanah yang tidak terkontaminasi arsen ditemukan mengandung kadar arsen antara 0,240 mg per kilogram. Sedangkan yang terkontaminasi mengandung kadar arsen rata-rata lebih dari 550 mg per kilogram. Secara alami, kandungan arsen dalam sedimen biasanya di bawah 10 mg per kilogram berat kering. Sedimen bagian bawah dapat terjadi karena kontaminasi yang berasal dari sumber buatan kering ditemukan pada sedimen bagian bawah yang dekat dengan buangan pelelehan tembaga. Yang berikut kejadian di alam itu pada udara. Zat padat di udara atau TSP mengandung senyawa arsen
dalam bentuk anorganik dan organik. Menurut para ahli, Johnson dan Brahman serta Krekelius menunjukkan bahwa hanya 37% arsen anorganik terlarut dalam air hujan. Di lokasi tercemar, kadar arsen di udara ambien kurang dari 1 gram per meter kubik. Yang berikut ada air. Beberapa tempat di bumi mengandung arsen yang cukup tinggi sehingga dapat merembes ke air tanah. Kebanyakan wilayah dengan kandungan arsen tertinggi adalah diam aluvial yang merupakan endapan lumpur sungai dan tanah dengan kaya bahan organik. Arsenik dalam air tanah bersifat alami dan dilepaskan dari sedimen ke dalam air tanah karena tidak adanya oksigen pada lapisan di bawah permukaan tanah. Yang berikut, biota. Penyerapan ion arsenat dalam tanah oleh komponen besi dan aluminium sebagian besar merupakan kebalikan dari penyerapan arsen pada tanaman. Kandungan arsen dalam tanaman yang tumbuh pada tanah yang tidak tercemari pestisida bervariasi antara 0,01 mg per kilogram berat kering. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang berkontaminasi arsen selayaknya mengandung kadar arsen tertinggi, khususnya di bagian akar. Yang kelima, isotop. Kawan-kawan bisa lihat pada tabel isotop arsen stabil. Arsenik memiliki 33 isotop yang diketahui dan setidaknya 10 isomer. Hanya satu dari isotop ini, 75 arsenik yang stabil. Dengan demikian, itu dianggap sebagai elemen monoisotop. Radioisotop yang berumur panjang adalah 73 arsenik dengan waktu paruh 80 hari. Arsenik telah diusulkan sebagai bahan penggaraman untuk senjata nuklir atau kobalt. Kobalt adalah bahan penggasinan lain yang lebih dikenal. Jaket 75 arsenik disinari oleh fluks neutron energi tinggi yang intens dari senjata termonuklir yang meledak akan berubah menjadi isotop radioaktif. Arsenik 76 sebagai dengan paruh dari 0,0778 dari dan menghasilkan sekitar 1,13 MeV radiasi gamma. Secara signifikan meningkatkan radioaktivitas dari senjata kejatuhan selama beberapa jam. Senjata semacam itu tidak diketahui pernah dibuat, diuji, atau digunakan. Yang keenam, ekstraksi. Baik, reaksi yang pertama itu 3As2I4 menghasilkan 4AsI3 tambah 2As. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satunya unsur halida yang memiliki kestabilan yang rendah adalah I2 yang kemudian direaksikan dengan As.
akan membentuk AS2I4. Apabila senyawa tersebut dipanaskan pada suhu 260 derajat Celcius dalam tabung tertutup dari oktahidrofenantrenam, senyawa tersebut mengalami dihidrolisis, teroksidasi, dan disproporsionasi dalam larutan CS2 hangat, tetapi lebih stabil dalam suasana inert pada suhu 150 derajat Celcius. Disproporsionasi memiliki kuantitas pada suhu 400 derajat Celcius, sehingga dari senyawa tersebut dapat dihasilkan arsenik yang murni. Reaksi yang kedua itu 3ASOCl3 menghasilkan AsCl3 tambah Cl2 tambah AS2O3 Cl4. Baik, saya akan menjelaskan reaksi tersebut. AS2O3 merupakan senyawa yang paling penting dari AS. AS2O3 disebut dengan pembakaran arsen dalam udara. Hidrolisis oleh ASOCl3 dan industri dengan biji sulfida menjadi FeASS. Dalam fase uap AS2O3 ada yang dikenal sebagai molekul isostruktural AS4O6 dengan P4O6 dan juga terjadi pada bentuk kristal kubik. Baik, yang ketujuh, penggunaan. Yang pertama itu sebagai bahan pestisida. Orang-orang mulai menyadari kalau arsenik berbahaya dan bersifat toksik. Oleh karena itu, pemerintah Amerika mencoba untuk menggunakan sebagai bahan pestisida atau zat yang digunakan untuk mengusir serangga pengganggu. Namun, akhirnya dilarang pada tahun 1980-an saat orang-orang mulai menyadari sifat arsenik sebagai karsinogen atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Yang berikut dalam bidang medis. Dalam bidang medis, senyawa arsenik KaOSO2 digunakan sebagai tonik untuk mengobati psoriasis, namun akhirnya diketahui menyebabkan kanker pada area yang diobati dengan tonik. Pada tahun 1910, farmakologis dari Jerman mengembangkan obat berbahan dasar arsenik yang disebut arsenalin untuk mengobati penyakit radiasinya atau sifil. Pada waktu itu merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi pada akhirnya digantikan oleh penicillin sebagai antibiotik karena penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri. Yang berikut dalam bidang industri. Dalam bidang industri, arsenik digunakan sebagai alloy atau paduan antara dua logam atau lebih dengan timbal sehingga dihasilkan logam yang tahan dan lebih keras. Sampai sekarang arsenik masih digunakan pada pembuatan gelas, namun karena proses keras dari EPA, penggunaannya dibatasi dan dihentikan. Pada tahun 1940, intelijen sekutu mengetahui kalau Jerman mengembangkan gas organik yang mengandung arsenik dengan nama Lewiste. Jika terkena kulit, gas tersebut akan berikatan dengan unsur sulfur pada senyawa keratin yang ada pada kulit dan mengakibatkan tangan lecet dan kulit bergelembung.
Baik, yang berikut senyawa-senyawa yang terdapat pada arsenik yaitu asam arsenik, arsenik trioksida, kadium arsenida, gallium arsenida, timbal barsenat, arsen trisulfida, dan arsen pentoksida. Yang berikut efek kesehatan. Arsenik anorganik adalah karsinogen yang dikonfirmasikan dan merupakan kontaminan kimia yang paling signifikan dalam air minum secara global dan sangat beracun. Sedangkan senyawa arsenik organik seperti yang ditemukan dalam makanan laut kurang berbahaya bagi kesehatan. Implikasi klinik akibat tercemar oleh arsen. Yang pertama itu mata. Efek arsenik terhadap mata adalah gangguan penglihatan dan kontraksi mata pada bagian perifer sehingga mengganggu daya pandang. Yang kedua itu kulit. Adanya kulit yang berwarna gelap, penebalan kulit timbul seperti kubul, infeksi kulit, dan mempunyai efek pencetus kanker. Yang berikut itu darah. Efeknya menyebabkan kegagalan fungsi sumsum tulang dan terjadinya pencitopenia, yaitu menurunnya jumlah sel darah perifer. Yang berikut itu liver. Paparan arsen yang cukup lama atau paparan kronis pada liver akan menyebabkan efek yang signifikan berupa meningkatkan aktivitas enzim pada liver atau enzim SGOT, SGPT, gamma GT. Penyakit kuning, jaringan hati berubah menjadi jaringan ikat dan ascites atau tertimbunnya cairan dalam ruang perut. Yang berikutnya itu ginjal. Arsen akan menyebabkan kerusakan ginjal berupa renal damage atau terjadinya insemia dan kerusakan jaringan. Yang berikut itu saluran pernapasan. Paparan arsen pada saluran pernapasan akan menyebabkan timbulnya laringitis dan dapat pula menyebabkan kanker paru. Yang berikut itu pembuluh darah. Logam berat arsen dapat mengganggu fungsi pembuluh darah sehingga dapat mengakibatkan penyakit arteriosclerosis atau rusaknya pembuluh darah portal. Baik, yang berikut senyawa yang terdapat pada arsenik yaitu asam arsenik, arsenik trioksida, kadium arsenida, gallium arsenida, timbal barsenat, arsen trisulfida, dan arsen pentoksida. Berikut efek kesehatan. Arsenik anorganik adalah karsinogen yang dikonfirmasikan dan merupakan kontaminan kimia yang paling signifikan dalam air minum secara global dan sangat beracun. Sedangkan senyawa arsenik organik seperti yang ditemukan dalam makanan laut kurang berbahaya bagi kesehatan. Implikasi klinik akibat tercemar oleh arsen. Yang pertama itu mata. Efek arsenik terhadap mata adalah gangguan penglihatan dan kontraksi mata pada bagian perifer sehingga mengganggu daya pandang. Yang kedua itu kulit. Adanya kulit yang berwarna gelap, penebalan kulit timbul seperti kubul, infeksi kulit, dan mempunyai efek pencetus kanker. Yang berikut itu darah. Efeknya menyebabkan kegagalan fungsi
sumsum tulang dan terjadinya pancytopenia, yaitu menurunnya jumlah sel darah perifer. Yang berikut itu liver. Paparan arsen yang cukup lama atau paparan kronis pada liver akan menyebabkan efek yang signifikan berupa meningkatkan aktivitas enzim pada liver atau enzim SGOT, SGPT, gamma GT. Penyakit kuning, jaringan hati berubah menjadi jaringan ikat dan ascites atau tertimbunnya cairan dalam ruang perut. Yang berikutnya itu ginjal. Arsen akan menyebabkan kerusakan ginjal berupa renal damage atau terjadinya insemia dan kerusakan jaringan. Yang berikut itu saluran pernapasan. Paparan arsen pada saluran pernapasan akan menyebabkan timbulnya laringitis dan dapat pula menyebabkan kanker paru. Yang berikut itu pembuluh darah. Logam berat arsen dapat mengganggu fungsi pembuluh darah sehingga dapat mengakibatkan penyakit arteriosklerosis atau rusaknya pembuluh darah portal. Baik, yang berikutnya itu masuk unsur yang kedua, yaitu unsur amerisium. Yang bagian pertama itu sejarah penemuan dan penamaan. Amerisium pertama kali diidentifikasi pada tahun 1944 oleh Theobald James dan Morgan di laboratorium metalurgi di Universitas of Chicago. Unsur ini diproduksi oleh peluruhan partikel peta plutonium yang telah diproduksi di reaktor nuklir oleh pemboman neutron plutonium. Amerisium ditemukan sebagai produk samping dari penelitian militer selama Perang Dunia I pada tahun 1938 sampai 1945. Pemerintah Amerika Serikat mempertahankan situs penelitian utama di Universitas Chicago selama perang. Pekerjaan di sana mengarah pada pengembangan bom atom pertama. Selama penelitian itu, tim dari University of California yang terdiri dari Glenn Theobald, Albert Ciorso, Ralph A. James, dan Leon O. Morgan menemukan elemen baru yang akan akhirnya diberi nama amerisium. Amerisium memiliki simbol Am, nomor atom 395, massa atom 2430614. Baik, yang berikut bagian kedua, karakteristik fisik. Amerisium adalah logam radioaktif putih berwarna keperakan yang memiliki kerapatan yang serupa dengan timbal. Amerisium diperoleh sebagai hasil sampingan pengolahan plutonium. Amerisium telah diproduksi untuk menentukan beberapa sifat-sifatnya. Ini adalah logam putih keperakan dengan titik lele sekitar
1175 derajat Celcius atau 2150 derajat Fahrenheit, dan kepadatan sekitar 13,6 gram per cm kubik. Sejumlah senyawa telah diproduksi dan dipelajari, tetapi hanya satu isotop yang memiliki kegunaan praktis yang cukup besar di luar laboratorium. Yang ketiga itu sifat kimia. Logam amerisium mudah bereaksi dengan oksigen dan larut dalam asam berair. Yang berikut, yang keempat itu kejadian di alam. Semua elemen transuranium termasuk amerisium diproduksi secara sintesis, tidak ada yang di alam. Yang berikut itu isotop. Semua isotop amerisium bersifat radioaktif. Yang paling stabil adalah amerisium 241. Isotop adalah dua atau lebih bentuk suatu unsur. Isotop berbeda satu sama lain menurut nomor masanya. Angka yang ditulis di sebelah kanan nama unsur adalah nomor massa. Nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah neutron dalam inti atom unsur. Jumlah proton ditambah neutron dalam inti atom unsur. Jumlah proton menentukan unsur tersebut, tetapi jumlah neutron dalam atom suatu unsur dapat bervariasi. Setiap variasi adalah isotop. Isotop radioaktif adalah salah satu yang pecah dan mengeluarkan beberapa bentuk radiasi. Yang berikut itu ekstraksi. Amerisium tidak terjadi secara alami. Yang berikut penggunaan. Yang pertama itu ketika meluru, ia mengeluarkan sinar alfa dan sinar gamma. Amerisium 241 adalah satu-satunya isotop amerisium yang praktis. Ketika meluru, ia mengeluarkan sinar alfa dan sinar gamma. Sinar alfa tidak berjalan terlalu jauh di udara, tetapi sinar gamma sangat menembus seperti sinar X. Sinar gamma dari amerisium 241 digunakan dalam mesin sinar X portable yang dapat misalnya dibawa ke ladang minyak untuk membantu menentukan di mana sumber baru harus digali. Yang berikut itu digunakan untuk mengukur ketebalan bahan. Amerisium 241 juga digunakan untuk mengukur ketebalan bahan. Misalnya, sepotong kecil amerisium 241 dapat ditempatkan di atas ban berjalan yang membawa kaca yang baru dibuat. Sebuah Geiger counter, alat untuk menghitung radiasi alfa ditempatkan di bawah ban berjalan. Jika kaca selalu memiliki ketebalan yang sama, jumlah radiasi alfa yang sama masuk ke detektor. Jika kaca lebih tebal dari biasanya, lebih dekat radiasi alfa yang masuk. Jika kaca lebih tipis dari biasanya, lebih banyak radiasi yang masuk. Detektor yang mendaftar jika kaca yang diproduksi terlalu tebal atau terlalu tipis. Yang berikut itu pada jenis detektor asap tertentu. Yang berikut itu efek kesehatan. Amerisium adalah elemen yang sangat beracun. Jika tertelan
itu disimpan di tulang. Di sana radiasi yang dihasilkan membunuh atau merusak sel, menyebabkan kanker. Orang biasanya tidak dalam bahaya dari detektor asap yang mengandung amerisium 241 atau memang kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya dalam setahun diselamatkan di Amerika Serikat karena detektor asap. Jumlah isotop di dalam detektor asap sangat kecil. 1 gram amerisium oksida yang dibuat dengan amerisium 241 akan menghasilkan 5000 detektor asap. Sekian presentasi saya. Terima kasih.